Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari PB yang kemarin, yaitu sekarang kita belajar PB 4, 5, dan 6. Masih di subtema 1, tema 7. Jangan lupa disiapkan dulu bukunya, Bu Petik 3G, dan buku tulis tema 7. Jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar ya. Nah, setelah itu disimak penjelasannya Bunda dengan sungguh-sungguh. Sekarang coba kalian perhatikan, di sini ada gambar Edo dan teman-temannya. Ada Siti, ada Dayu, ada Beni, ada Lani, ada Udin. Nah, mereka membawa makanan khas daerah masing-masing. Seperti Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, dan Beni membawa panada dari Manado. Sedangkan Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan juga, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Nah, di sini tampak perbedaan di antara mereka. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Namun, kita harus tetap saling menghargai karena di sini kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adapun manfaat dari perbedaan yang ada itu diantaranya adalah keragaman membuat hidup menjadi berwarna, mengembangkan sikap saling menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain, serta meningkatkan semangat kerjasama dalam melakukan pekerjaan di sekitar kita. Nah, perbedaan yang ada itu sebaiknya disikapi dengan semangat tenggang rasa. Seperti tampak pada gambar, di sini ada macam-macam atau keanekaragaman pakaian tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap satu, seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti pada saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun, Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Keanekaragaman pun juga nampak pada setiap individu. Di antaranya yaitu setiap individu pasti memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, dengan memahami keragaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya adalah kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ketika kita berinteraksi di dalam masyarakat, pasti kita akan menemukan beberapa sikap yang bisa kita tiru atau sikap yang harus kita hindari. Artinya apa? Sikap yang perlu kita tiru itu berarti sifat yang positif, artinya mempunyai akibat yang positif atau baik. Sedangkan sikap yang harus kita hindari adalah sikap yang dapat memberikan efek negatif atau akibat negatif, sehingga itu tidak boleh kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa sikap, di antaranya ada muncul sikap tenggang rasa. Nah, ini berarti sikap yang perlu ditiru. Berbeda pendapat berarti ini adalah sikap yang harus kita hindari. Perang antar suku. Nah, ini termasuk juga sikap yang harus kita hindari. Memahami perasaan orang lain. Ini sikap perlu ditiru. Saling melengkapi satu sama lain, sikap perlu ditiru. Memicu pertengkaran, berarti harus kita hindari. Menghargai perbedaan, ini adalah sikap yang perlu ditiru.
juga memaksa kehendak, berarti ini harus kita hindari. Memperkaya wawasan, harus kita tiru. Tidak mau bersatu, berarti adalah sikap yang harus kita hindari. Jadi, kita bisa memilah-milah mana sikap yang perlu kita tiru dan mana sikap yang harus kita hindari. Beberapa wilayah di Indonesia, contohnya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Contohnya seperti gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah, daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peranan penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya yaitu melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi daka-daka, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, itulah proses pengolahan singkong dengan menggunakan teknologi pangan. Dari teks tersebut, kita bisa menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu berarti kalimat yang mengandung ide pokok dalam suatu paragraf itu. Bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Seperti di paragraf yang pertama. Nah, coba perhatikan yang Bunda kasih warna kuning itu. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Yaitu di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Ini adalah kalimat utama pada paragraf pertama. Lalu untuk paragraf kedua, kalimat utamanya juga terletak pada awal paragraf, yaitu bahwa teknologi pangan memiliki peranan penting dalam mengolah singkong. Nah, nanti tekniknya ini apa saja itu dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, selanjutnya ada paragraf yang ketiga. Di sini kalimat utamanya juga terletak pada awal paragraf, yaitu dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Selanjutnya, kalimat kedua dan berikutnya itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama itu, ya. Setelah kita mempelajari tentang pengolahan singkong, sekarang kita akan mempelajari pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Dari teks bacaan tersebut, kita bisa menemukan beberapa kosakata, di antaranya adalah ada daya tahan, teknologi, terus juga ada pengemasan, dan kedap udara. Nah, dari kosakata itu kita bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, coba diperhatikan ya. Arti dari daya tahan adalah kemampuan bertahan terhadap segala sesuatu dari luar yang merugikan. Contohnya adalah penyakit. Nah, kalau teknologi artinya adalah sarana untuk menyediakan barang-barang bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan pengemasan artinya adalah proses atau cara dalam mengemas suatu barang.
Sedangkan kedap udara artinya adalah tidak mudah dimasuki oleh udara. Kalau kalian sudah mengetahui artinya, nanti kalian bisa menerapkannya dalam kalimat. Teknologi pangan selanjutnya adalah cara membuat tempe. Tempe merupakan salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Bagaimana cara membuatnya? Nah, coba perhatikan ya. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkanlah ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Itulah cara membuat tempe dan manfaat dari tempe. Setelah kita mempelajari tentang beberapa jenis produk hasil dari teknologi pangan, sekarang kita akan mempelajari tentang volume. Nah, di sini Bunda sudah menyediakan gambar ada kemasan A, B, C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat pada kemasan B. Perhatikan di sini ya. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Lalu bagaimana jika kemasan A itu Bunda isi dengan air yang terdapat pada kemasan C? Perhatikan, maka volume kemasan A itu sama dengan 4 kemasan C. Jadi, volume kemasan A, B, C itu berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Bagaimana jika Bunda menyediakan satu panci dan ada 9 gelas satuan? Nah, ternyata satu panci itu bisa terisi penuh setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya apa? Artinya adalah volume satu buah panci itu setara dengan 9 gelas satuan. Nah, arti dari volume sendiri itu adalah isi. Jadi kalau volume benda berarti isi dari suatu benda tersebut. Nah, tolong dipahami ya. Cukup sekian pembahasan Bunda untuk PB 4, 5, dan 6. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipelajari lagi ya.